Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran di pagi hari yang cerah ini kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa kita menyanyikan lagu nasional ya anak-anak, yaitu Garuda Pancasila. Yuk, semuanya berdiri yuk. Nah, sekarang kita menyanyikan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, yuk sekarang kalian duduk lagi yuk. Nah, ibu akan absen kalian satu persatu ya. Dari yang pertama, Dika, Adit, Jessica, Jamila, Rustin. Nah, alhamdulillah semuanya masuk ya anak-anak. Apakah kalian sudah mengenal ibu? Perkenalkan ya, nama ibu yaitu Dwi Fitriana ya Nana. Bisa kalian panggil Bu Ana atau Ibu Dwi. Nah, di sini ibu akan mengajar kalian tema 2 dengan tema hidup rukun. Dan ini tuh mencakup dengan PPKN. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca buku tematik dalam tema tersebut selama 5 menit ya anak-anak. Nah, anak-anak, di dalam tema tersebut kalian telah membacakan. Nah, ibu akan menjelaskan apa yang sudah kalian baca ya anak-anak. Oh iya, ibu lupa, apakah tadi malam kalian sudah belajar tentang tema ini? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah, lanjutkan ya anak-anak. Selalu belajar sebelum kita mempelajari buku yang akan kita pelajari di pagi harinya. Nah, yang belum belajar, diusahakan ya anak-anak belajar, biar kalian nanti sudah paham apa yang ibu jelaskan. Nah, selanjutnya di dalam buku tema tersebut terdapat satu kutipan kalimat, yaitu Marisa dibelikan sampul buku oleh ayahnya yang bergambarkan burung Garuda. Nah, kalian bisa mengamati gambar yang ada di buku tematik tersebut ya anak-anak. Diamati terus, kenapa sih di setiap sampul itu harus ada burung Garudanya? Ada yang tahu? Oh, belum pada tahu ya. Nah, kenapa di setiap sampul buku terdapat burung Garudanya? Karena burung Garuda yang ada di sampul-sampul tersebut itu adalah lambang dari negara Indonesia, di mana burung Garuda tersebut memiliki badan yang gagah, besar, dan perkasa. Nah, setelah itu Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Makanya di setiap buku, di setiap sampul pasti ada burung Garuda tersebut ya anak-anak. Terus di dalam sampul ini terdapat perisai ya anak-anak. Perisai dimana di sini tuh mencakup semua sila-sila yang ada di Garuda di dalam ini yang akan dimasukkan di sini. Nah, yang pertama yaitu gambar bintang. Terus yang kedua gambar rantai, yang ketiga gambar pohon beringin, yang keempat gambar gambar kepala banteng, terus yang kelima yaitu gambar padi dan kapas. Ibu akan menggambarkan di papan tulis ya anak-anak. Nah, setelah ibu gambar seperti ini ya anak-anak. Nah, di dalam gambar-gambar ini terdapat sila-sila yang ada di Pancasila ya anak-anak. Yang pertama yaitu gambar bintang, di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkannya itu seperti kita beribadah,
Ya seperti kita beribadah, terus mengaji, kayak begitu ya anak-anak. Kita harus berketuhanan di dalam di dalam negara Indonesia. Terus yang kedua yaitu adalah rantai. Rantai itu yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kita yaitu kita harus adil saat berteman, terus adil dalam kayak kita membawa bekal, kita harus berbagi sama teman, nggak boleh pelit, kayak begitu ya anak-anak. Terus yang ketiga yaitu adalah pohon beringin, persatuan Indonesia. Nah, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita mengamalkan Pancasila tersebut ya anak-anak. Kayak kita itu mengikuti aturan-aturan yang ada di negara kita. Kita kayak kalian ya anak-anak, kalian di bawah umur, kalian tuh gak boleh bawa motor. Nah, itu kalian harus mematuhi peraturan tersebut. Kalian tidak boleh kayak melanggar. Terus kita itu harus toleransi, menghargai satu sama lain, dari suku, dari ras, dari apapun, pokoknya kita itu harus toleransi. Terus yang keempat yaitu gambar kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di mana pengamalannya yaitu adalah kita itu harus bijaksana dalam melakukan hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai semua ini. Terus yang kelima yaitu adalah gambar kapas dan apa ini namanya anak-anak? Nah, kapas dan padi. Nah, di mana tersebut adalah silanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya yaitu kita harus adil. Kita harus bersosialisasi. Kita nggak boleh berantem sama teman. Kita nggak boleh, pokoknya tuh yang negatif-negatif tersebut kita itu nggak boleh. Kita itu harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya anak-anak. Terus apakah kalian tahu Pancasila itu dari kata apa sih anak-anak? Ibu mau tanya. Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila, di mana panca itu artinya adalah 5, sila itu adalah sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, makanya itu, di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila dari kata panca tersebut. Kalau di dalam silanya dikasih cuman 4, namanya bukan Pancasila dong, ya kan? Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video. Kalian bisa mengamati video tersebut ya anak-anak. Nah, Ibu akan memutarkan videonya ya, tunggu sebentar. Kalian bisa menonton, selamat menonton. Apa sih Pancasila itu? Burung Garuda? Bukan. Pancasila adalah ideologi atau gagasan dan dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi semua warga Indonesia. Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Nah, apa saja itu? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena penduduk di Indonesia mempunyai agama yang bermacam-macam, maka sila pertama menyuruh seluruh warga Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan menghormati sesama manusia meskipun berbeda agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, bersikap adil, dan sopan kepada orang yang lebih tua. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak untuk seluruh warga Indonesia mencintai tanah air, bangga sebagai warga Indonesia, dan menjaga persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memberitahu kita untuk tidak memaksa kehendak orang lain, bermusyawarah, dan menyetujui hasil dari musyawarah bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan kita untuk saling menolong kepada orang lain, bekerja sama, dan bekerja keras. Nah, itu tadi adalah tentang Pancasila dan contohnya.
Masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kalian temukan di lingkungan kalian. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton dari video yang Ibu tanyakan tadi, apakah kalian sudah paham tentang Pancasila? Nah, kalian kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas di mana kalian harus menghafalkan Pancasila kelima sila tersebut, dan Ibu akan memberikan tugas yaitu kalian menggambar tersebut ya anak-anak. Habis itu besok minggu ke Ibu ya, walaupun gambarannya tidak bagus nggak apa-apa, yang penting hasil kalian sendiri. Itu Ibu akan mengapresiasi gambar kalian yang sudah kalian buat ya anak-anak. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini telah usai ya anak-anak, dan semoga pembelajaran ini mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut ya. Jangan lupa untuk selalu belajar, sholat, makan, jangan banyak main ya anak-anak. Tugas dikerjakan, minggu depan dikumpulkan, oke? Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.